Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik dengan Kak Ir di channel YouTube Ruang Kak Ir. Ya, kali ini Kak Irfan akan memberikan tutorial tentang latihan materi peluang dan peubah acak dalam metode statistika. Ya, adik-adik bisa perhatikan ya bahwa betapa mudahnya kalau kamu memahaminya. Jadi kita langsung bahas satu persatu, tapi jangan lupa like dan subscribe channel Ruang Kair ini agar Kak Irfan bisa semangat membuat video-video tutorial berikutnya buat kamu ya. Oke, yang pertama, jika sebaran binom dilambangkan Bn, P, maka sebaran Bernoulli dilambangkan B1, P. Nah, untuk bisa memahami hal ini, kamu harus mengerti rumus tentang sebaran binom. Nah, sebaran binom Bn, P itu dirumuskan P X sama dengan X, N C X, P pangkat X, 1 min P pangkat N min X. Nah, itu rumus sebaran binom. Sedangkan rumus Bernoulli B1, P itu adalah P X sama dengan X, 1 kombinasi X, P pangkat X, 1 min P pangkat 1 min X. Nah, 1 kombinasi X ini itu karena X-nya 0 sama 1 ya. Biasanya nanti ini nilainya 1. Sehingga Bernoulli itu seringkali ditulis P pangkat X, 1 min P pangkat 1 min X. Nah, cuman kita fokus dengan rumus pertama dulu. Kalau perhatikan binom sama Bernoulli, dia hanya berbeda di N, ini 1. Jadi artinya kalau N pada binom ini diganti 1, maka dia berubah jadi Bernoulli. Jadi kalau seandainya di dalam soal ini disebutkan ketika lambang binom itu Bn, P, maka lambang Bernoulli B1, P itu adalah sesuatu yang benar karena N-nya berubah 1. Jadi nomor 1 pasti benar. Jadi ketika nanti ada soal dalam bentuk lain, misalnya disebutkan sebaran Bernoulli adalah sebaran khas dari binom, itu juga betul. Begitu ya adik-adik ya, gampang. Jadi itu yang nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 2, jika sebaran binom B30,0,1 lebih cocok didekati dengan sebaran normal dibandingkan 25,0,3. Nah, binom itu lambangnya B, N, P. Ini harus matikan. Binom itu lambangnya B, N, P. Nah, sebaran binom itu bisa dikonversi ke normal. Ya, bisa dikonversi ke normal. Nah, syaratnya sangat mudah. Jika N kali P itu lebih dari 5. Jadi makin lebih besar dari 5, berarti dia sebaran itu makin cocok didekati dengan sebaran normal. Jadi kalau misalkan di situ binom 30,0,1, itu berarti NP-nya 30 dikali 0,1, jadi sama dengan 3. Sedangkan B 25,0,3 itu berarti N kali P-nya bernilai 25 dikali 0,3 sama dengan 7,5. Jelas 7,5 lebih besar dari 5. Sehingga B25,0,3 lebih cocok didekati dengan sebaran normal dibandingkan yang B30,01. Jadi nomor 2 jelas salah. Oke, ngerti kan ya adik? Jadi nanti kamu ikut itu aja. Oke, sekarang kita lihat nomor 3. Ya, di nomor 3 ini mengambil 5 bola dalam kotak yang berisi 6 bola merah dan 4 putih. Maka untuk mencari peluang terambil 3 bola merah dapat digunakan sebaran binom. Kayak kasih satu kunci dalam binom itu ya. Sebaran binom itu biasanya digunakan, kata kuncinya adalah dari N contoh. Dari N contoh ada X benda berciri. Nah ini ya, benda berciri. Nah, binom dipakai untuk melihat itu. Jadi kita ingin cari dari N itu ada berapa sih X yang berciri gitu. Misalnya contoh, dari 10 soal yang dikerjakan, berapa peluang ada 3 soal benar. Nah, ini binom nih.
Ya. Contoh yang lain misalkan dari 10 ikan. Ya. Berapa peluang ada 3 ikan jantan? Nih kata kuncinya, yang X itu sudah ada cirinya. Ya. Dia kalau soal benar, kalau ikan jantan, ya. Nah, seperti soal di atas itu, dari 5 bola misalkan ditanya, berapa peluang ada 3 bola merah? Misal. Itu juga binom. Nah, cuman binom itu ada syaratnya. Contoh N contoh itu, jadi N contoh ini, dia harus berasal dari 2 populasi. Yang pertama, dia berasal dari populasi tak hingga. Populasi tak hingga itu berarti asalnya tidak diketahui, jadi bebas, jumlahnya nggak tahu. Tapi yang kedua, dia berasal dari populasi terhingga. Dia berasal dari populasi terhingga, cuman syaratnya ada dengan pengembalian. Dengan pengembalian. Jadi ngambilnya dibalikin. Jadi ngambil satu dibalikin, ngambil satu dibalikin. Itu kalau terhingga. Misalnya contoh, kalau ikan, kita beli ikan, 10 ikan. Ikan yang kita beli dari berapa ikan kita nggak tahu, berarti itu masuknya tak hingga. Ya. Tapi kalau kita ngambil 5 bola, seperti soal nomor 3. 5 bola itu berasal dari 6 bola merah, 4 bola putih. Berarti jumlahnya udah pasti itu. Berarti dia terhingga gitu. Nah, ada nggak kalau terhingga dilihat, ada nggak kata-kata dengan pengembalian? Kalau nggak ada berarti nggak bisa didekati dengan binom. Berarti nomor 3 jelas salah. Ya, begitu adik-adik ya. Jadi mudah sekali. Kamu lihat, perhatikan. Ulang-ulang saja tonton video ini. Kalau tidak mengerti ya, nah insya Allah akan mengerti. Ya, pelan-pelan kamu akan mengerti. Oke, kita lihat yang nomor 4 sekarang. Ya, nomor 4 untuk mengetahui banyaknya sisi gambar yang muncul dari 10 kali pelemparan mata uang setimbang dapat didekati dengan binom B10,0,5. Ini lihat kata kuncinya. Di situ dia disebutkan dari 10 kali melempar. Dari 10 kali melempar, berapa peluang sisi gambar yang muncul? Ada berapa sisi gambar yang muncul? Ya, nah ini adalah ciri binom juga. Seperti tadi, dari ikan, 10 ikan ada berapa ikan yang jantan? Ya, yang muncul. Nah, sekarang kita lihat populasinya. Pelemparan itu diketahui nggak populasinya apa mesti harus 10 melempar? Enggak kan? Bisa bebas, bisa 20, bisa 30. Berarti artinya 10 kali melempar itu adalah berasal dari populasi yang tak terhingga. Karena tidak ada batasan yang melempar itu. Ya. Nah, berarti syarat binom dipenuhi. Nah, sekarang kita tentukan N-nya. N-nya jelas 10 karena contohnya 10. Nah, P-nya ya, P-nya berarti kalau kita melihat sisi gambar yang muncul berarti P itu peluang gambar yang muncul. Peluang gambar dalam mata uang setimbang itu pasti berapa? Setengah. Berarti N-nya 10, P-nya setengah, dan itu di soal ini disebutkan binom 10,0,5 dan itu benar karena sesuai dengan N-nya cocok, P-nya cocok. Oke, itu poin nomor 4 ya. Sekarang kita perhatikan yang nomor 5. Untuk mengetahui persentase atau peluang seorang mahasiswa mendapat nilai A atau B dapat digunakan sebaran normal. Nah, ini kata kunci dari sebaran normal itu adalah continue. Nih ya, kata kunci dari sebaran normal itu yang pertama continue. Apakah nilai ujian continue? Iya, continue itu nilainya real. Berarti bisa bulat, bisa koma, ya bisa berapapun. Beda dengan diskret. Kalau binom itu diskret. Jumlah ikan jantan nggak mungkin koma. Jumlah soal yang benar nggak mungkin koma. Jumlah sisi gambar yang muncul nggak mungkin koma. Jadi itu jelas diskret. Kalau normal dia continue yang pertama. Kemudian yang kedua, selain continue dia harus simetris. Simetris itu jadi, nah ini kalau digambarkan begini. Simetris itu berarti nilainya ada yang kecil, ada yang sedang, tengah-tengah, ada yang besar. Nilai ujian biasa begitu dong, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang... Jadi kalau dilihat dari cirinya, nilai ujian itu
dia memenuhi continue, simetri juga ya, berarti nomor 5 benar ya. Nah, selain nilai ujian misalnya tinggi badan, kamu ingin melihat peluang tinggi badan seseorang apakah lebih dari 160 atau tidak, itu biasanya pakai pendekatan normal ya. Tapi kalau mencari banyaknya sisi gambar yang muncul dari pelemparan, itu binom. Banyaknya soal yang benar dari sekian soal yang kita kerjakan, itu binom. Oke, gitu ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 6. Nomor 6, nomor yang terakhir ini, sebaran binom 20,05 dapat didekati dengan sebaran normal N 10,5. Oke, Kak Evan kasih rumus kuncinya. Binom N, P itu dengan namanya dalil limit pusat ya. Dalil limit pusat itu bisa berubah jadi sebaran normal mu, sigma kuadrat. Ini lambang umumnya. Nah, rumus sebaran mu kalau kamu lihat di pelajaran dari dosen yang diberikan itu NP. Kalau sigma kuadrat ini N P kali 1 min P. Nah, kalau di dalam soal itu di nomor 6 itu N-nya 20, P-nya 0,5. Maka kita konversi berarti NP-nya itu akan bernilai 20 dikali 0,5. Dan itu jelas sama dengan 10. Betul? Kemudian NP kali 1 min P ini 20 dikali 0,5 dikali 0,5 juga. Karena 1 dikurang 0,5 dan ini sama dengan 5. Dan itu cocok dengan yang disebutkan dalam soal nomor 6. Berarti nomor 6 ini benar. Oke, mudah kan adik-adik ya? Coba diulang-ulang lagi. Video yang Kak Ir berikan ini insya Allah berguna buat kamu. Ya, ulang aja videonya, tonton. Dan jangan lupa like, subscribe-nya. Karena itu akan membuat semangat Kak Irfan untuk membuat video buat kamu. Ya, sebarkan ke teman-temannya. Jangan pelit ilmu, jangan pelit informasi. Oke, sampai di sini dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.